Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih, karena ini yang pertama sekali kami beribadah di Getau Bukit Kausar ini, kami pendeta Ardi Lugatobi sebagai preses sekarang untuk periode 2020 sampai 2024, dan kami bersama-sama dengan inang di sini Magdalena Borusiotang dan juga staf distrik pendeta Fernando Sialoko dan juga anak kami Apostle Efri Sebulun, seperti itu. Karena itu terimalah salam kami atas nama distrik dan atas nama keluarga dan rombongan Horas. Nah, pada saat ini kita disapa oleh firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat 19. Saya akan baca untuk kita. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi akhir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya pernah membaca sebuah buku dan sangat menarik. Dalam buku itu ada sebuah cerita yang disampaikan di situ. Suatu ketika ada seorang bapak-bapak diajak oleh malaikat ke surga. Itu cerita buku itu. Dia diajak ke surga, dan di surga itu diperkenalkan kepada dia ada 3 ruangan yang sangat besar dan sama ruangannya, besar-besar sekali. Di ruangan pertama dia masuk di situ, semua serba sibuk di situ. Tidak ada seorang pun yang tidak sibuk. Dan bapak tadi bertanya kepada malaikat, "Malaikat, ini ruangan apa? Kok sangat sibuk sekali di sini?" Dan malaikat itu menjawab kepada bapak tadi, "Wah, ini ruangan tempat penerimaan seluruh permohonan manusia. Dan ruangan tempat menampung semua, dibacain, dikumpulin, didata, sibuk semua." Wah, hebat juga, ramai juga katanya. Sang bapak tadi, "Iya, ramai di sini."
Terus sesudah lama di situ mereka bergerak ke ruangan yang satu lagi. Sang bapak tadi sangat heran sekali. Loh, ini ruangan apa? Kok aktivitas di sini dan pekerja di sini sangat banyak, melampaui dari ruangan tadi. Kata sang bapak tadi takjub. Dan malaikat itu berkata, inilah ruangan menjawab semua permintaan yang dari ruangan satu tadi. Tetapi bapak itu heran, loh, kok tidak sebanding jumlah orang yang bekerja di sini dengan orang yang bekerja di ruangan tadi. Tapi di sini jawabannya terhadap permohonan yang di sana. Tapi malaikat itu berkata, enggak, beda. Karena di sana permohonannya satu, di sini mungkin jawabannya melampaui daripada satu. Amin. Itu kan, kita meminta satu dari Tuhan, tapi Tuhan memberikan melampaui daripada yang kita mohonkan. Dengan gembira mereka pindah lagi kepada satu ruangan yang lain. Gedungnya, ruangannya sama besarnya, pekerjanya sama yang ada di situ, tetapi yang bekerja sangat sedikit. Bapak tadi heran, loh, ini ada ruangan yang besar, ada pekerja yang banyak, kenapa aktivitasnya hanya sedikit saja beberapa orang yang bekerja? Sebenarnya ruangan ini ruangan apa? Kata bapak tadi kepada malaikat, ada yang bisa tebak ruangan itu ruangan apa? Ada yang bisa tebak? Ruangan itu adalah ruangan pengucapan syukur. Ruangan tadi permohonan banyak, ada banyak aktivitas. Ketika masuk ke ruangan yang kedua, itu justru lebih banyak lagi. Tetapi ketika masuk dalam ruangan yang ketiga, sedikit aktivitas. Karena ternyata orang-orang yang menerima jawaban dari ruangan dua itu, yang mengingat mengucap syukur, hanya sedikit orang saja. Tapi kalau saya lihat di sini, mukanya sini orang-orang bersyukur semua di sini. Itulah bapakku, ibuku, saudaraku sekalian, apa yang disampaikan dalam firman ini. Ada 10 orang yang Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, tetapi hanya 1 orang saja yang datang bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan, dan itu juga dari orang yang tidak diharapkan. Karena firman berkata dari orang Samaria. Orang Samaria yang tidak mengenal Tuhan itu. Tetapi 9 orang lagi sudah mengenal karena mereka adalah agama-agama Yahudi. Mereka disembuhkan, tetapi yang datang bersyukur kepada Tuhan, kepada Yesus, hanya 1 orang saja. Sedih sekali. Semuanya tadi berteriak, Guru Yesus, kasihanilah kami. Dan kita sering berteriak seperti itu ketika kita mengalami sebuah pergumulan. Semua orang berteriak, Yesus kasihanilah kami. Ketika Tuhan menjawab teriakan dan doa kita, apa yang kita lakukan? Jadi saya sering bilang seperti ini, kadang-kadang kita ini sangat luar biasa
bagaimana Tuhan kalau dalam bahasa Batak mengacu. Saya kurang tahu dalam bahasa Indonesia. Memaafkan ya gitu ya, tapi lebih dalam lagi kata mengacu itu. Mengacu itu lebih dalam saya katakan karena kita salah, tapi masih juga dikasihani, masih juga dikasihi seperti itu. Lihatlah misalnya, ada pertanyaan rumah-rumah, ada ibadah gereja, ada 2 syafaat. Amang sintua, amang para lado majelis, tolongnya doakan anak saya mau ujian. Semua jemaat itu berdoa, memohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, dia diterima. Tetapi apakah keluarga tadi yang memohon, meminta supaya berdoa semua orang, ketika anaknya diterima di pendidikannya, bilang sama majelisnya, sama jemaat itu, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, amang inang majelis, tolonglah kami didoakan lagi, mengucap syukur karena anak kami diterima. Ada tidak? Ketika kita merasa sakit, ada penyakit yang kita derita, kita berkata, tolonglah doakan kami. Dan semua jemaat itu karena saling mengasihi, saling mendoakan, majelis juga mendoakan. Tetapi berapa orang dari anggota jemaat kita, ketika dia sudah disembuhkan, dia datang lagi ke Parhaladu, ke majelis, ke jemaatnya, tolong kami didoakan hari Minggu ini ya, amang inang, mengucap syukur kepada Tuhan karena kami sudah disembuhkan. Cuma ironinya kadang-kadang kita berpikir mengucap syukur itu sama dengan amu ya teo. Nah itu persoalan kita. Jadi kalau mengucap syukur itu harus diberikan hawalationnya, diberikan duitnya baru disebut dengan mengucap syukur. Tidak. Bagi iman percaya kita bukan seperti itu. Kalau misalnya ada seperti itu ya nggak apa-apa, tapi kalau tidak ada, tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah berkarya dalam hidup kita, Tuhan sudah melakukan sesuatu dalam hidup kita. Itulah yang dimintakan dalam firman ini. Menginang saudaraku yang kekasih, bagaimana sih sebenarnya orang yang bersyukur itu? Yang pertama, bagi iman percaya kita, bersyukur itu tidak tergantung kepada situasi. Bersyukur itu tidak tergantung kepada kondisi. Artinya mengucap syukur itu tanpa syarat. Saya pernah baca sebuah kata yang sederhana dari seorang tokoh nama Brooks. Dia berkata seperti ini: apakah Tuhan mengatakan sesuatu atau tidak mengatakan sesuatu? Apakah Tuhan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu? Tapi saya tidak bersyukur kepada Tuhan. Itu iman yang luar biasa. Iman yang luar biasa. Walaupun kita tahu Tuhan itu tidak pernah berhenti, tapi statement iman itu luar biasa. Pernah suatu ketika dalam tulisan John Wesley yang pendiri gereja Metodis, dia bertemu dengan seorang yang menjaga parkir, tetapi dia tidak memiliki keluarga, sangat miskin sekali, pakaiannya hanya satu, dan malam itu dia tidak makan, hanya minum
air putih. Tapi ketika dia minum air putih ini dan John Wesley melihat itu, dia berkata, Tuhan, saya bersyukur dalam hidupku. Terima kasih. John Wesley heran karena dia kenal. Akhirnya sesudah selesai, Bapak tadi berdoa, John Wesley mendekati. Pak, saya dengar tadi kamu bersyukur. Padahal saya tahu bajumu cuma satu. Dan saya tahu kamu belum makan hingga malam ini. Dan saya tahu hanya yang ada yang kamu minum itulah yang masuk, mohon maaf, ke tubuhmu katanya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Bapak itu? Benar. Saya hanya memiliki satu baju. Benar, saya belum makan dari pagi hingga malam. Benar, hanya saya mengisi perut saya dengan air putih ini. Tetapi saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena saya merasakan Dia masih mencintai saya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena masih ada kehidupan diberikan kepada saya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena di hati dan pikiran saya masih ada nilai-nilai untuk mencintai. Itu luar biasa. Masih diberikan nilai untuk mencintai. Kadang-kadang kita mengukur rasa bersyukur kita ketika kita memiliki banyak hal, padahal kita lupa hal-hal yang paling esensi dalam hidup ini. Tuhan sudah menyembuhkan kehidupan kita melalui pengampunan dosa. Kita bukan lagi orang-orang yang berpenyakit kusta, yang dijauhi, yang disingkirkan, yang najis. Tapi kita melalui darah Kristus sudah menjadi orang-orang yang kudus. Ini patut pertama-tama kita syukur. Tuhan juga memberikan kita kehidupan. Tuhan juga memberikan kita keluarga. Tuhan juga memberikan kita perusahaan, ini tempat kita berkarya, tempat kita tinggal, tempat kita berbuat, tempat kita melakukan sesuatu di dalam hidup ini. Rasa bersyukur seperti itu. Itulah yang disebutkan tadi, bersyukur itu tidak tergantung kepada situasi. Karena apa? Karena iman kita. Iman yang kuat adalah iman yang bersyukur. Tetapi bersyukur itu juga, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kebaikan itu terus menerus dari hari ke hari. Sama seperti khotbah hari Minggu kemarin. Anugerah Tuhan itu senantiasa diperbaharui setiap pagi. Nah kita ya kan? Kita merasakan anugerah Tuhan itu diperbaharui senantiasa baru setiap pagi. Hari ini berbeda dengan hari esok berbeda dengan lusa berbeda dengan minggu yang akan datang. Tuhan tidak pernah kekurangan kebaikannya kepada kita. Inilah sebabnya orang-orang yang percaya itu didorong untuk beribadah. Tapi kami cerita tadi di konsistori, kadang-kadang di perusahaan ini kita dipaksakan untuk schedule kerja hari Minggu. Tetapi ketika makan siang itu, disitulah kita beribadah. Yang ketika kita pulang ke rumah, minimal ayat khotbah yang dikhotbahkan pada minggu itu kita buka, kita baca.
kita berdoa di sini. Tapi saya bilang ada juga yang nakal-nakal, saya bilang sama abang di situ. Ini pengalaman saya di Batam. Saya pernah pendeta di Batam. Di situ kan karyawan semua perusahaan kebanyakan. Jadi kadang-kadang ini cerita situ, jangan saya adi situ. Kalau saya bikin cerita tentang ruas, nanti mana-mana mereka sama saya. Jadi ini cerita situ aja. Di situ ini permisi. Emang pendeta nanti sermon saya nggak datang. Kenapa? OT katanya, overtime, lembur, OT. Loh, kamu kan yang menentukan schedule-mu. Masa kamu pas sermon itu OT? Terus datang temannya, dia bilang, iya mang, kan itu tanggal merah, kayak gitu. Kenapa tanggal merah rupanya? Kan OT-nya 2 kali lipat abang. Jadi kalau lewat lagi jam 5, 3 kali lipat lagi katanya. Jadi langsung saya terhanya, saya bilang, wah jangan-jangan ada sintua juga seperti itu. Dia sengaja hari minggunya OT, saya bilang gitu kan. Ketawa sama mereka. Sengaja mencari waktu untuk OT. Tapi kalau di sini nggak ada seperti itu ya. Abang ini kan nggak ada seperti itu. Tapi beribadah, pakailah waktu kita beribadah kepada Tuhan. Karena dalam ibadah itulah kita merasakan kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita tahu ibadah itu tidak hanya ibadah untuk kumpul bersama-sama, kita diajak untuk bersama-sama, tapi juga ibadah itu adalah ibadah keluarga, ibadah pribadi, ibadah hidup kita. Karena hidup kita, tubuh kita adalah persembahan yang kudus kepada Tuhan. Beribadah juga, bersyukur juga dalam tentang lifestyle. Bersyukur itu menjadi gaya hidup kita. Mengapa orang Kristen diajak supaya dirinya, lifestyle-nya, gaya hidupnya, gaya hidup bersyukur? Kenapa? Karena ketika kita bersyukur, di satu sisi kita mengucap terima kasih atas anugerah yang kita terima, tetapi juga yang kedua, mengucap syukur itu dalam bahasa Batak dikatakan makasabapun. Kita menerima apa yang ada dan menggunakan apa yang ada. Saya ambil contoh sama. Ketika Yohanes, nanti Anda baca dalam firman Tuhan, Yohanes berkhotbah di Sungai Yordan. Kalian semua bertobatlah, perbaharuilah hidup. Terus tiba-tiba ada pegawai di situ, PNS di situ, pegawai lah katakan, bertanya kepada Yohanes, Guru, untuk menunjukkan supaya kami adalah orang yang bertobat, apa yang harus kamu lakukan? Kalau karyawan bilang, untuk menunjukkan diri kami adalah orang-orang bertobat, apa yang harus kami lakukan? Apa jawaban Yohanes? Sangat sederhana sekali. Apa dia katakan? Cukupkanlah dirimu dengan gaji. Anda bisa baca kan? Gambaran pertobatan itu ketika kita menjadi karyawan, ketika kita menjadi pegawai, sederhana sekali. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Kalau tidak mampu mencukupkan, 1 kilo pupuk ini akan lari, kan gitu kan? Perundungan ini satu-satu akan masuk ke parit dulu, baru masuk ke toke, kan gitu kan? Gitu. Apa yang terjadi? Kita jatuh ke dalam dosa. Ketika seseorang orang yang percaya itu mampu mencukupkan,
apa yang dia terima. Itu adalah gambaran pertobatan. Tapi emang pendeta UMR ya, sini ya. UMR saya kan segini, tunjangannya segini, anak sekolah kan segini, biayanya. Gimana ini? Ya malam-malam sedikit-sedikit jadi ninja lah katanya gitu kan. Dalam pemahaman kita sebagai orang Kristen, bagaimana mencukupkan diri? Ada dua teori ekonomi yang kita pahami bersama. Teori ekonomi, kalau tidak cukup apa yang kita terima, ada dua cara dalam hidupnya sebagai orang percaya. Yang pertama adalah, dan ini sangat saya kurang tahu, semua orang Batak di sini ya, semua orang Batak ya. Tapi kalau misalnya ada yang tidak orang Batak, saya akan terjemahkan sedikit. Ada dalam bahasa Batak sangat sederhana. Katanya seperti ini. Tumangguto nahoti daripada natos. Kayak itu dia masih jadi. Jadi itu tentang ikat pinggang. Jadi ikat pinggang itu diikat sedemikian rupa, diketatkan seperti itu. Ketika diketatkan itu, tapi jangan sampai itu, maka mohon maaf, kebutuhan perut ini akan lebih sedikit gitu. Tapi kalau sudah putus ikat pinggangnya, mohon maaf, perutnya seperti saya gembuk lagi gitu kan, makin banyak lagi yang masuk gitu. Itu pemahaman filosofi yang sangat sederhana. Apa yang mau dikatakan? Kalau tidak cukup, maka lihatlah, barangkali dari pengeluaranmu ada yang tidak penting-penting sekali, yang buat coret ini duaknya biasanya 5 gelas satu malam. Ya sudahlah, karena capek tadi kerja, supaya gulanya kembali lagi energinya, 1 gelas lah, 4 lagi sudahlah, kan gitu kan. Ibu-ibu misalnya, mohon maaf, dilihat di lemari, oh di strip saya ada ini warna pink, warna merah jambu, warna abu-abu. Ini kebanyakan. Ya sudahlah, 1 aja, kan gitu. Yang warna-warna lain, gak usah yang netral-netral aja dah. Itu tadi pemahaman kita, mengurangi apa yang tidak penting-penting amat dalam hidup ini. Tetapi yang kedua, supaya cukup, bagaimana kita men-switch atau menambah. Men-switch artinya seperti ini, menggantikan. Kalau selama ini kita hitung-hitung, beli tomat itu berapa sih duit ibu-ibu, beli sayur berapa, beli cabai berapa, oh ini kurang, ini UMR ini, ya sudahlah, tolonglah saya bantu Pak, masih ada pekarangan sini, kita tanam cabai dong. Sudahlah, ya nggak apa-apa ya Pak, jangan dibilang saya yang malas, bunga saya ini kita ganti aja, kita bikin aja sahur manis di sini, kita tanam aja cabai di sini. Sweetie, akhirnya tidak ada pengeluaran untuk. Tapi yang sering terjadi adalah, gimana ini Pak? Tahu? Tidak ada lagi muka yang tersenyum, kan gitu. Akhirnya terjadilah terus perang sabi di situ di rumah. Kita tidak berpikir bagaimana men-switch. Tetapi juga orang yang percaya itu, dia rasakan ini tidak cukup. Apa yang dia lakukan? Dia mencoba menambah. Dari kami cerita, saya baru berapa bulan yang lalu ya, tahun lalu atau berapa, bulan Januari, sama juga dari PTP 6, itu durian lucu.
yang lucu juga, tapi tidak pemain dia, tapi langsung sudah AKBP dulu yang lucu. Sama-sama dengan karyawan, sama-sama satu perusahaan PTP 6. Tapi yang menarik adalah yang muda-mudanya dan sama karyawannya, mereka apa yang mereka lakukan? Ketahuannya seperti ini. Saya tanya, emang kalau sudah pensiun nanti dari karyawan PTP 6 mau kemana? Apakah pulang kampung atau ke Jambi? Apa yang mereka katakan? Kami akan tinggal di sini terus sama, tetapi tidak di perumahan ini. Gimana? Di pinggiran PTP 6 ini. Kenapa harus di situ? Dari dulu memang kami sudah beli sedikit tanah di situ. Sekarang sudah berbuah sawitnya. Itu tadi menambah. Ini tidak cukup dia simpan, dia berusaha lagi. Lihat di sini, barangkali di situ ada. Dia berlahan-lahan tanam. Ketika dia pensiun, dia bilang nggak pindah lagi. Ini sudah berproduksi. Anak-anaknya sudah bisa kuliah dari sini. Itu pemahamannya, pemikiran kita sebagai orang yang percaya tanpa melakukan dosa tadi. Ngumpul-ngumpul gelondongan, kan? Kita satpam, kita security, tapi seperti itu. Menambah tadi. Inilah yang kita katakan tadi, bagaimana orang yang percaya itu mampu mencukupkan untuk dirinya, seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis itu. Kita beberapa bulan lalu baru mendengarkan khotbah tentang Zakheus. Sekolah minggu ada Zakheus alak namet beti, kata saya kurang tahu ini. Ya jadi apa sekolah minggunya. Zakheus juga seperti itu. Dia berteriak kepada Yesus, silakan tinggal di rumahku. Dan Yesus tinggal dalam rumahnya. Ketika kasih karunia Yesus itu melingkupi kehidupannya, hidupnya diperbaharui. Terus dia menyatakan statement imannya. Dia berkata, Yesus, kalau ada yang kuambil lagi ke depannya melampaui ketentuan, saya akan mengembalikannya berlipat ganda. Dan itu tidak hanya itu saja, kata dia. Setengah daripada hartaku akan kuberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Luar biasa. Orang yang sudah menerima Kristus itu dalam dirinya, dia tergerak, bergeser dari sikap kerakusan, amokuson kata orang Batak, ke sikap mulai terbuka untuk berbagi dengan orang lain. Itu kehidupan. Kehidupan hanya untuk dirinya sendiri, tapi bergerak menjadi kehidupan yang mau berbagi dengan orang lain. Kehidupan yang hanya memfokuskan untuk dirinya menjadi kehidupan yang memperhatikan orang lain. Tadi saya sangat senang sekali yang Mang Sigaling tadi mendoakan perusahaan ini. Ini sering kita lupa. Saya kurang tahu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sebagai orang percaya kepada Yesus, apakah Anda mendoakan perusahaan ini supaya lebih baik ke depan? Tidak hanya lebih baik dari produksinya, tapi juga di karakter, di manajemen juga kita harus doakan. Karena apa? Apa yang dikatakan oleh Yeremia itu menarik sekali. Saya kurang tahu sudah ada di sini yang ikut tahun tiap bulan. Dikatakan di sini,
doakanlah di mana kamu tinggal. Di situ di mana kamu dibuang. Ya, kalaupun kita merasa terbuang di PTB ini, kan, itu juga dimintakan gitu. Kalau ada yang merasa, kan gitu kan? Ada yang merasa seperti itu di Jambi ini saya terbuang katanya. Tapi itu menarik dari Yeremia. Doakanlah di mana kamu tinggal. Karena ketika daerah itu sejahtera, maka kamu akan sejahtera. Ini pola etong-etong kamu sedia gaji ini asisten nanti. Etong-etong sedia gaji ini direksi. Sedia gaji ini apa sih kayak asket doa kabantor doa kanasi. Harus nggak penting. Tapi sebagai orang yang percaya kita mendoakan di sini perusahaan ini supaya ini bisa berlangsung dengan baik, manajemennya bagus, karakter orang-orang di situ ada dan baik, dan juga bahwa mereka juga memikirkan semua orang yang ada di sini. Itu yang harus kita lakukan, doa setiap hari. Saya kurang tahu itu sudah doa harian kita atau tidak gitu kan? Atau barangkali mau dapat hari raya langsung berdoa, Tuhan berilah hikmat kepada pemimpin kami di perusahaan ini supaya dipikirkan tunjangan hari raya, kan gitu kan? Dapat bulan Desember kita doakan Tuhan, pikir Tuhan biarlah perusahaan ini memikirkan tunjangan Natal kami. Nggak gitu. Terus menerus mendoakan supaya lebih baik. Tetapi apa yang kita katakan lagi sebagai kehidupan yang bersyukur tadi, gaya hidup yang bersyukur tadi, kehidupan yang mau, tadi sudah saya singgung, adalah kehidupan yang mau berbagi. Saya tinggal di Batam itu, dan jemaat kita kebanyakan tinggal di perumahan. Saya kurang tahu, tapi ini contoh saja manggilannya. Jangan bilang siapa yang kasih tahu gitu, enggak seperti itu. Apa yang menjadi tantangan bagi orang-orang yang tinggal di perumahan? Tantangan di situ adalah lirik melirik. Jadi karena, mohon maaf, ini contoh rumah ya, mohon maaf ya, tanpa bilang itu rumah siapa gitu kan. Ini tinggal di sini pagi-pagi, tanya gitu, oh udah tambah TV-nya gitu kan. Aduh, oh udah tambah sepeda motornya. Lirik melirik. Sesudah lirik melirik, apa yang terjadi? Timbul kecemburuan. Sesudah timbul kecemburuan, timbul keinginan mau melampaui, terus ngomong sama suami, Pak, posisimu kan dengan tetangga kita itu kan sama, kok dia mampu membeli TV baru, kok TV kita TV lama, kamu gak bisa belajar dari dia? Emang kamu gak bisa melampaui dia? Suami apa kamu? Wah, mulailah kan, naik. Lebih baik dia dari, udah salah lah kan. Kalau sudah lebih baik suami orang lain daripada suami kita, wah ini sudah bersalah kan gitu kan. Itu dia. Itu persoalannya, lirik melirik itu di perumahan. Untuk menghapuskan ini, apa yang kita lakukan sebagai orang percaya kepada Yesus adalah hidup berbagi. Berbagi itu bukan hanya persoalan harta, tetapi berbagi itu adalah persoalan bagaimana kita, ilmu pengetahuan kita, keterampilan kita bagi dengan orang lain. HUBG bisa yang ngerti semua bahasa apa ya? Bisa ya? Ada yang nggak ngerti sini? Menang salah menau. Ya, ada yang nggak ngerti semua ya? Kalau anak-anak nggak perlu ceritain kayak gitu kan? Maloro mapain na niura. Abi amat kami. Nakamura na mangalang na niura.
Itu ngajari maju aku ngapain dari udah. Aku malu lo ngapain nabi nadar. Kau kata malu ngapain nabi nadar. Ujung narap betul mah masih ajaran mah saling berbagi tadi. Suami di sini suka nanyura, istrinya tidak mampu memberikan nanyura tadi. Suami di sini suka nabi nadar, istrinya tadi tidak mampu memberikan nabi nadar tadi. Tapi karena hidup yang sharing berbagi tadi, langsung suami bilang, mak kamu luar biasa karena sudah menyediakan apa yang paling kuimpikan, nabi nadar dan nanyura. Kan itu kehidupan berbagi. Berapa orang amang-amang bapak-bapak di sini yang mau berbagi lintas divisi luar itu? Updeling apa bagian-bagian kerjanya? Ada yang di nursery, ada yang di perawatan, ada yang di harvest panen, kan ada yang di apa pabrik seperti itu. Pernah tidak duduk bersama bercerita pengalaman saya bidang ini seperti ini? Diceritakan kepada orang lain. Pernah kita tidak mendengarkan orang lain ketika dia bercerita tentang kehidupan? Coba kita bayangkan, saya sangat tertarik sekali ketika baru-baru membaca buku George Soros. Ini buku George Soros yang sangat terkenal ketika Asia waktu itu hancur. Resesi ekonomi, kalau ingat itu. Saat itu habis-habisan kita. Jadi ada buku yang berjudul Berjalan di Atas Kurva. Soros lah yang akhirnya menghancurkan moneter di Asia waktu itu. Soros, dia keturunan Yahudi yang tinggal di Amerika. Apa yang dilakukannya? Ternyata Soros itu dia memang pintar, tapi memang tidak terlalu brilian seperti itu. Tapi apa yang dia lakukan dia? Dia kumpul-kumpul orang yang ahli bangunan, dia kumpul. Yang ahli ekonomi, dia kumpul. Yang ahli sosiologi, dia kumpul. Berbagai disiplin ilmu, dia kumpul. Dan ketika semua orang ini kumpul, mereka diskusi bersama. Apa yang terjadi sekarang? Apa yang bakal terjadi ke depan? Orang belum memikirkan apa-apa, tapi mereka sudah memikirkan berbagai hal. Karena mereka berbagi tadi. Itulah sebabnya buku itu berkata berjalan di atas kurva. Dia melampaui apa yang sedang terjadi. Orang percaya juga bisa seperti itu ketika kita mampu berbagi, sharing bersama. Ada misalnya sini guru-guru, anak-anak kita tidak mampu untuk les keluar karena terlalu jauh. Ya kenapa tidak misalnya gereja kita ada ekstrakurikuler, tidak bisa sekali seminggu, 2 kali seminggu, kan seperti itu kan? Berbagi bersama. Ada ibu-ibu yang pintar di sini, ada bapak-bapak yang pintar, ini macam kegiatan yang bisa dilakukan. Kenapa tidak harus bisa berbagi? Kehidupan itu ketika kita bersyukur kepada Tuhan, maka kita juga didorong untuk menjadi